Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, selamat datang kembali di channel Put Your Math Tutor. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kita udah belajar dua metode ya, metode substitusi dan metode campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, ada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan SPLTV. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Langkah-langkah menyusun model matematika menyelesaikan suatu masalah menggunakan SPLTV. Jadi gini, kalau misalnya ada suatu masalah yang dapat dipecahkan dengan cara matematis, tentunya kita harus mengubah kalimat-kalimat dalam permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika. Jadi kita mau buat modelnya terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya? Jadi kalau misalnya disajikan gitu ya suatu permasalahan SPLTV, nah, pertama kita harus menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Kita catat nih informasi apa saja yang terkandung dalam masalah yang disajikan tersebut. Lalu setelah kita mencatat informasi-informasi penting, kedua kita harus mengidentifikasi nih berbagai konsep matematika yang ada dan asumsi yang digunakan yang berkaitan dengan masalah. Jadi kita di sini membuat pemisalan. Setelah kita membuat pemisalan, barulah kita merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Dari situlah kita dapat merumuskan SPLTP yang merupakan model matematika dari masalah yang disajikan. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Oke, kita langsung aja ke contoh ya, supaya nggak ngawang-ngawang gitu. Contoh yang pertama, jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil, ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Oke, alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, pertama kan kita harus mengidentifikasi yaitu permasalahan tuh lagi ngomongin apa sih. Nah, permasalahan di atas adalah permasalahan yang sedang membicarakan umur ibu dan adik yang paling kecil. Lalu, kita buat untuk menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaian, maka akan kita gunakan pemisalan di langkah kedua ini. Nah, kita misalkan nih, X itu sama dengan umur ibu dan Y sama dengan umur adik. Nah, kalau misalnya udah kita misalkan, langkah ketiga, kita buat persamaan matematisnya. Berarti persamaan matematisnya menjadi X ditambah 5 sama dengan 10Y kurangi 3. Nah, jadi maksud dari pernyataan matematika X tambah 5 sama dengan 10Y dikurang 3 itu sesuai dengan pernyataan umur ibu 5 tahun yang akan datang. Umur ibu kan X. 5 tahun yang akan datang berarti X ditambah 5 sama dengan, nah mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Jadi 10Y dikurang 3. Ya kan 3 tahun kurangnya dari 10 kalinya umur adik. Jadi pernyataan matematikanya X tambah 5 sama dengan 10Y dikurang 3. Nah, 10Y dikurang 3 itu kan sama maknanya dengan 10 kali lipat umur AD atau 10Y dikurang 3 ya, mempunyai umur 3 tahun kurangnya. Jadi ya bisa dibalikan umur 3 tahun mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur AD itu sama kayak pernyataan 10 kali lipatnya umur AD dikurang 3. Oke, contoh selanjutnya. Kalau itu kan memodelkan matematika. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke masalah yang udah ada kaitannya dengan SPLTV. Contoh kedua ini diberikan contoh ilustrasi masalah di kios buah. Oke, seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Namun karena keterbatasan modal dan dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut, oleh karenanya pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Nah, hari pertama modal yang terkumpul adalah 2.640.000 sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah mangga,
2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Pertanyaannya adalah, berapakah harga tiap dus buah nanas, buah pisang, dan buah mangga? Nah, gimana nih cara kita supaya tahu berapa ya harga dari tiap dus buah mangga, buah pisang, dan buah nanas tersebut? Nah, permasalahan ini ternyata bisa kita selesaikan dengan konsep SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, dari soal cerita ini nih ya, kita tuh harus cari dulu informasi yang terkandung di situ apa, lalu kita modelkan dan kita selesaikan dengan SPLTV. Oke, langsung aja ke pembahasan. Permasalahan yang diajukan tersebut itu meminta kita untuk menentukan harga buah per dus. Nah, rumusan informasinya tidak saya tulis, tapi Anda bisa cek kembali gitu ya. Dari soal yang tadi sebelumnya, yang saya blok warna pink berarti itu adalah informasi penting yang kita peroleh dari permasalahan. Informasi yang saya tulis tadi itu bisa Anda tulis kembali, tulis ulang gitu ya, sehingga menjadi catatan informasi penting apa aja sih yang ada di permasalahan yang diajukan tersebut. Oke, langkah selanjutnya, kalau misalnya udah tahu nih informasi apa aja yang penting, nah sekarang kita coba untuk menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaian, maka kita akan menggunakan pemisalan. Nah di sini berarti pemisalannya akan X sama dengan harga 1 dus buah nanas, Y sama dengan harga 1 dus buah pisang, dan Z sama dengan harga 1 dus buah mangga. Kita memisalkan langkah selanjutnya. Nah, kita akan membuat modelnya dari pemisalan yang sudah kita buat ya. Nah, persamaan matematikanya jadi tadi kan kita sudah mencatat informasi penting dan sudah memisalkan. Nah, kita gabungkan sekarang dari catatan informasi penting tersebut dan pemisalan yang ada, kita buat model matematikanya. Caranya, tentunya kita harus memperhatikan kalimat yang di blok pink pada contoh. Nah, kalimat-kalimat yang di blok pink tersebut tuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana dengan 2.640.000 dapat 3 dus buah nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Lalu katanya 1.510.000 tuh dapat 1 dus nanas, 3 dus pisang, dan 2 dus mangga. Dan 2.750.000 dapat 4 dus nanas, 5 dus pisang, dan 3 dus mangga. Pernyataan-pernyataan tersebut akan kita buat model matematikanya dengan cara kita ganti nih si dus nanas pakai X, dus pisangnya jadi Y, dus mangganya jadi Z. Jadilah seperti ini. Kalimat pertama, ketika membeli 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga, itu total harganya 2.640.000. Berarti bisa kita tulis 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Dan untuk kalimat kedua, ketika membeli 1 dus nanas, 3 dus pisang, dan 2 dus mangga, kita tulis X ditambah 3Y ditambah 2Z itu sama dengan harga totalnya 1.510.000. Dan untuk kalimat ketiga, ketika membeli 4 dus nanas, 5 dus pisang, dan 3 dus mangga, berarti kan 4X ditambah 5Y ditambah 3Z itu total harganya sama dengan 2.750.000. Nah, setelah kita tahu model matematikanya atau setelah kita merumuskan model matematikanya, ternyata kita peroleh nih SPLTV dari model tersebut tuh ya. Jadi selanjutnya kita akan selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya nih. Kan kita udah belajar ya metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan metode campuran supaya prosesnya lebih singkat. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Itu nanti penyelesaian seperti biasa. Kita eliminasi variabel X di sini ya. Kita akan mengeliminasi variabel X. Pertama, kita akan eliminasi persamaan 2 dan 1. Karena kita akan mengeliminasi X, maka kan di sini kita tahu ya, persamaan 2 dan 1 ini ternyata koefisien X-nya masih berbeda nih. Persamaan 2 itu 1, sementara persamaan 1 itu koefisien X-nya 3. Nah, kita buat sama dulu koefisiennya. Berarti agar koefisiennya sama, maka persamaan yang kedua kita kalikan 3. Sehingga yang asalnya X ditambah 3Y ditambah 2Y sama dengan 1.510.000 menjadi 3X ditambah 9Y ditambah 6Z sama dengan 4.530.000. Sedangkan persamaan 1 itu tetap ya, tidak kita kalikan dengan berapapun. Jadi kita tulis ulang aja, 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 2.640.000. Lalu kita eliminasi, kita kurangi
supaya X-nya hilang ya. Berarti kita kurangi, maka 9Y dikurang 3X dikurang 3X kan udah ya tereliminasi. 9Y dikurang 2Y sama dengan 7Y, lalu 6Z dikurang 5Z sama dengan Z sama dengan 4.530.000 dikurang 2.640.000, yaitu 1.890.000. Maka kita peroleh nih persamaan keempat, di mana persamaan keempat itu yaitu 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. Selanjutnya kita eliminasi variabel X menggunakan persamaan 2 dan 3. Seperti biasa, kita lihat dulu X di persamaan 2 itu sama persamaan 3 sama enggak koefisiennya. Ternyata beda ya. Yang di persamaan 3 koefisiennya 4, persamaan 1, 1. Berarti kita buat koefisien X di persamaan 2 itu sama kayak koefisien X di persamaan 3. Kita buat sama-sama 4, berarti kita kalikan persamaan 2 ini dengan 4. Maka yang semula X ditambah 3Y ditambah 2X sama dengan 1.510.000 menjadi 4X ditambah 12Y ditambah 8Z sama dengan 6.040.000. Lalu kita eliminasi. Nah, kita kurangi ya. Jadi persamaan 2 dikurang persamaan 3, maka kita peroleh 4X dikurang 4X itu kan udah habis ya. Lalu 12Y dikurang 5Y jadi 7Y, 8Z dikurang 3Z sama dengan 5Z. Jadi 6.040.000 dikurang 2.750.000 sama dengan 3.290.000. Jadi kita peroleh nih persamaan kelima, yaitu persamaan kelima 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Seperti biasa, setelah kita punya persamaan 4 dan 5, nah kita punya sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadinya kita punya SPLDV. SPLDV ini kita selesaikan juga dengan cara eliminasi supaya kita peroleh salah satu nilai dari variabel. Nah, karena persamaan 4 dan 5 itu punya koefisien Y yang sama-sama 7 ya. Berarti kita eliminasi variabel Y dengan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Maka kita peroleh nilai Z. Jadi 7Y dikurang 7Y kan udah 0 ya. Jadi Z dikurang 5Z itu sama dengan negatif 4Z. 1.890.000 dikurang 3.290.000 sama dengan negatif 1.400.000. Maka Z sama dengan negatif 1.400.000 kita bagi negatif 4. Kita peroleh nilai Z itu sama dengan 35.000. Lalu setelah kita memperoleh nilai Z, kita substitusikan nilai Z ke persamaan 4 misalnya ya. Jadi kita ganti Z-nya jadi 35.000. Asalnya 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000 berubah menjadi 7Y ditambah 35.000 sama dengan 1.890.000. Maka 7Y sama dengan 1.890.000 dikurang 35.000. 7Y sama dengan 1.540.000 sehingga Y sama dengan 1.540.000 dibagi 7. Y sama dengan 22.000. Seperti biasa, karena kita udah tahu ya nilai Z dan Y, maka kita akan cari nilai X ya. Kita substitusikan Y dan Z ke salah satu persamaan di 3 persamaan awal. Misalkan di sini saya akan substitusikan nilai X dan Z ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 150.000. Setelah kita tahu nih nilai semuanya, nilai X, Y, Z, maka kita buat kesimpulan ya. Jadi dari langkah-langkah penyelesaian di atas diperoleh X-nya sama dengan 150.000, Y-nya sama dengan 220.000, dan Z-nya sama dengan 350.000. Jika dikembalikan ke pemisalan diperoleh harga per dus buah nanas berarti 150.000, harga per dus buah pisang ada 220.000, dan harga per dus buah mangga adalah 350.000. Oke, berarti tadi saya salah menyebutkan ya, bukan 35.000 sama 22.000, tapi ternyata ratusan ribu, jadi 220.000 dan 350.000. Oke, itu jadi koreksian ya nanti. Oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi pertama kalian harus membuat catatan informasi, kedua membuat pemisalan, ketiga membuat modelnya, lalu keempat merumuskan SPLTV-nya. Lalu kalian kerjakan aja gitu sesuai dengan SPLTV yang udah kalian pelajari, mau itu pakai metode substitusi ataupun campuran. Jadi seperti itu kesimpulannya. Dan terakhir harus bikin kesimpulan kayak gini ya, yang dari disebutkan gitu, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, dan dikembalikan ke soal. Misalnya X itu apa, Y-nya apa, Z-nya apa. Kayak ini, X-nya itu kan harga per dus buah mangga, Y-nya harga per dus buah pisang, Z-nya harga per dus buah mangga. Berarti kita tulis di kesimpulan tuh harga per dus buah nanas berapa, buah pisang berapa, dan buah mangga berapa. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Silakan seperti biasa kalian isi kuis singkat yang ada di Nearpod, lalu
Setelah itu kerjakan LKPD-nya dan kumpulkan di Google Classroom. Perhatikan tenggat ya, jangan sampai terlambat karena nanti akan merugikan kalian. Pokoknya nilai sikap kalian ditentukan terlambat tidaknya kalian mengumpulkan tugas. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalau enggak ya udah kalian ulang-ulang lagi aja gitu videonya. Nah, kalau misalnya udah, kalau misalnya ada yang ditanyakan juga, boleh tanyakan di grup WhatsApp. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan atau uji kompetensi KD 3.3 ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Dipersiapkan untuk ulangannya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.